warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya bilang selamat pagi Ibu sekalian. Pagi. Saudara kita siang ya. Kenapa sih kok Bu Nova siang-siang bolong begini? Kok selamat pagi? Maksudnya kalau kita pagi tuh biasanya refresh, segar, semangat. Jadi walau kita di siang hari, kita juga semangat seperti di pagi hari. Oke. Selamat pagi Ibu sekalian. Pagi. Oke, pada kesempatan diseminasi kali ini, saya ingin menularkan ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Nova Ertina, CGP angkatan 10 ya, tulang bawang, SMA Negeri 3 Manggala. Nah, budaya positif itu ada apa aja Ibu Nova? Di sini saya akan menjelaskan ada 8 poin. Itu ada perubahan paradigma pelajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk paradigma baru, di sini kita memfokuskan pada peserta didik kita itu pada proses pembelajarannya ya. Kalau zaman dulu kita ke hasil pembelajaran, tapi kita pada prosesnya, dan berakhir tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada di situ benar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Jadi perubahannya ada di situ. Kita berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik kita, yaitu menuju ke karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya semua penguatan positif itu pasti bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Coba saya tes untuk Ibu Dona. Ibu Dona fokus ya. Ibu Dona di tangan kanannya itu hayalkan adalah memegang barang yang sangat berharga buat Ibu Dona. Ya. Dan instruksinya ya, Ibu Dona tidak boleh menyerahkan barang berharga itu kepada siapapun. Oke, sekarang saya minta kalau saya rayu nih Bu Dona, ayo dong kasih tahu saya apa isi yang di tangan Bu Dona. Ibu Dona ngasih ke saya nggak? Itu barang berharga. Saya minta dong yang Ibu pegang. Enggak boleh. Kalau gitu saya kasih iming-iming Ibu Dona, abis ini saya ajakin makan bakso teh Ida deh. Pokoknya itu yang digendalkan buat saya. Tetap pada berdirian teguh. Ya beneran. Kalau baik-baik nggak bisa saya ancam deh. Bu Dona pulang lewat mana? Nanti saya temenin. Nggak mau. Kenapa Bu Dona? Karena berharganya itu dia salah satunya. Kita tidak bisa, bahwasanya bisa memaksa, apalagi kalau itu menurut anak kita, yang baik-baik aja belum tentu dikasih, apalagi sudah mengancam. Ya seperti itulah gambarannya Bapak Ibu. Next, miskonsepsi. Nah, ini ada stimulus teori tentang pandangan dunia. Di sini ada kecil ya, saya baca sedikit. Stimulus respon tentang dunia, kemudian
bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Kalau stimulusnya itu realitasnya kebutuhan kita bersama, kemudian yang teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Ya, pada kenyataannya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nanti kita ada membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama stimulusnya. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki pandangan. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir di situ model berpikirnya itu menang atau kalah. Kalau yang teori kontrol, nanti kita bahas juga teori kontrol, itu model berperangnya itu menang-menang, win-win, menang-menang. Jadi agak susah memang ya kita merubah mindset kita yang sudah tertanam gitu di diri kita. Cuman insya Allah pelan-pelan, sedikit-sedikit, termasuk di diri saya ya, termasuk di diri saya juga pelan-pelan untuk berubah, walaupun untuk yang signifikan sekali berat, tapi kalau niat kita ini ya bisa lah ya, sedikit demi sedikit kita ubah ke arah yang lebih positif. Nah, ini ada penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini saya ambil di lingkungan sekolah. Nah, tapi di sini dalamnya juga ada juga saya lakukan, ya. Bisa kita putar di sini. Ternyata ada kesalahan teknis ya untuk video disiplin positif, saya jelaskan saja. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak itu, tapi tanpa hukuman, Bapak Ibu. Selama ini kita mendisiplinkan anak itu dengan hukuman dan ancaman. Tapi di disiplin positif ini ada beberapa habit, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, bahkan di kelas kita sama anak. Videonya itu tentang kita bersalaman, jadi di situ senyum, sapa, salam sopan santun. Nah, kebetulan videonya agak bermasalah, nanti kalau ada kesempatan di akhir saya akan di akhir untuk lama-kelamaan anak-anak yang tadinya lewat-lewat atau tidak menghargai kita sebagai guru, kalau kita sendiri menyapa anak duluan, kita istilahnya 5S tadi duluan sama anak, insya Allah menular kepada anak dan akhirnya membangun budaya positif. Kemudian di video itu tersebut juga saya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pembelajaran berpihak pada murid ini karena murid itu ada banyak gaya belajar, Bapak Ibu. Kalau kita menonton tidak menyenangkan, maka budaya positif yang akan kita tumbuhkan juga tidak akan tertular sama anak. Misalnya kalau di pembelajaran itu ada anak-anak berkolaborasi, itu anak-anak akan terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain yang ternyata hanya sendiri, mungkin tidak mau antisosial, karena kita ajak di pembelajaran itu berkolaborasi, lama-lama anak itu terbangun budaya positifnya untuk lebih bersosialisasi.
Kemudian pendekatan disiplin ini juga secara langsung memberi dampak pengaruh positif pada anak. Jadi kita yang memberikan contoh dan menularkan, memberikan dampak positif ke anak, kemudian terbangunlah budaya positif itu di diri anak. Kalau di diri anak itu sudah membangun, tercipta budaya positif, maka di sekolah pun budaya positifnya akan muncul. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu ada dua, yaitu tentang profil Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan juga ada IBO Primary Years Program ya, PYP, yaitu dengan sikap murid. Sikapnya, kalau tadi itu adalah karakter profil Pancasilanya, sikap yang mau kita tuju, nilai-nilai kebajikan, tujuan mulia kita, yaitu anak-anak itu punya rasa toleransi, rasa hormat, integritas yang tinggi, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuannya tinggi, kreativitas, kerjasama tadi yang saya jelaskan, kolaborasi, kemudian mereka percaya diri dan komitmen. Nah ini tadi, Bapak Ibu kira-kira sudah tahu belum 5 kebutuhan dasar manusia? Sudah tahu belum? Belum. Nah saya juga belum tahu. Ada 5 tanpa kita sadari ya. Ini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, ya sandang, pangan gitu ya, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang, rasa diterima, rasa ingin dipedulikan, kemudian bagian diterima dalam bagian suatu kelompok tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian diri kita atau murid kita ada ingin diakui, ingin eksistensi ya. Ada anak-anak kita yang pangkatnya sudah banyak gitu ya, ikut ini semua ekstra, itu tanda-tanda anak ini punya kebutuhan dasar kebebasannya tinggi, Bapak Ibu ya kan. Kesenangan, kalau ini kita pilih, kita mau tamat ya apa hobi kita lah yang masing-masing. Dan yang itu penguasaan, kita secara tidak langsung ada kebutuhan menguasai orang lain, menguasai sesuatu. Jadi kalau ada dilihat teman-teman atau anak kita yang kira-kira dia positif gitu ya, mau cari perhatian, itu berarti kasih sayang. Nah, itu Islam. Nah, kalau yang penguasanya nggak betah, dia berantem, dia disenggol temennya sedikit, dia merasa dirinya ini penguasaannya di daerah di kelas itu tuh terusik, dia suka melidah temennya apa seperti itu. Sekarang kalau saya kasih ilustrasi nih Bapak Ibu, ada serangga nih mau kira-kira masuk ke mata ibu, mata ibu refleks yang Bapak Ibu rasakan, berpis, apalagi berkedip. Kenapa? Perilaku manusia. Motivasi intrinsiknya, motivasi yang timbul dari dalam diri kita ya Bapak Ibu ya, tanpa paksaan dan benar-benar kemauan dari diri kita sendiri. Kemudian kalau yang motivasi ekstrinsik itu motivasi karena dari luar, bisa jadi itu ajakan, kemudian suruhan atau bahkan paksaan.
Contohnya di diri saya ikut CGP angkatan 10 ini ada dua motivasi. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa bunga intrinsiknya? Intrinsiknya pasti saya kan orangnya suka penasaran ya, rasa keingintahuan saya itu lumayan tinggi. Kok bisa ya, ini apaan sih gitu, CGP ini guru penak ini apa sih gitu ya, ngapain sih, untuk apa, seperti itu ya. Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh lagi apa itu program guru penggerak. Kok bisa ya guru-guru itu pada bisa, kok saya enggak gitu ya. Jadi pengen juga lah, saya harus bisa juga seperti itu. Nah, saya harus tipenya kayak gitu. Kemudian ekstensinya apa? Oh, ternyata setelah saya telusuri, selain berdampak positif pada diri saya dan akan berdampak positif pada rekan sejawat bahkan di sekolah saya, itu ada jenjang karir. Ya, jenjang karir itu kalau kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, kita bisa menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Kenapa kepala sekolah gitu? Kalau sudut pandang saya pribadi ya Bapak Ibu, setiap pemimpin di sekolah itu punya sudut pandang berbeda, punya istilahnya prioritas yang berbeda, punya program yang berbeda. Saya sendiri nanti kalau saya punya program, saya punya niat untuk memajukan suatu sekolah pendidikan, itu rasanya kalau saya tidak punya wewenangnya agak kurang. Walaupun sekarang saya jadi wakil kepala sekolah ya, bidang humas, itu kita hanya sekedar memberikan rekomendasi, memberikan pandangan, memberikan apa gitu ya. Tapi eksekutornya bukan kita. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena kita bukan pemegang kebijakan, kita bukan pemegang kewenangan. Jadi saya rasa saya pengen gitu loh, yang tadinya hanya hayalan saya, kalaupun saya ada kesempatan nanti jadi kepala sekolah, itu saya ingin memajukan suatu sekolah, memajukan pendidikan yang versi saya juga, sudut pandang saya seperti itu. Saya juga pengen gitu. Nah, Bapak Ibu pun pasti dalam melakukan sesuatu secara sadar ataupun tidak sadar ada motivasi ekstrinsiknya dan intrinsiknya, itu sudah pasti. Cuman kita sukanya nggak sadar aja. Saya pun sadarnya setelah ikut ini, oh ya juga ya gitu. Ternyata kalau ada intrinsiknya itu pasti ada ekstrinsiknya. Kok kita yang tadinya males lah, ini yang katanya saya diajakin nih sama Ibu Nomi angkatan 8, sama Ibu Fitri di angkatan 9, itu semangat lagi. Kan ada faktor ajakan juga ya buat mendampingi mereka. Oh itu yang tadinya udahlah, ternyata semangat lagi gitu. Ya, next. Kemudian dalam membangun budaya positif itu kadang kita tidak bisa membedakan ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Rasanya baik saya pun secara pribadi itu suka memberi hukuman ya Bapak Ibu ya. Hukumannya dalam rangka apa? Kalaupun saya suka ada anak yang terlambat, itu minimal kita suruh baca surat Al-Fatihah, surat pendek. Kemudian kalau dia pakai bukan sepatu hitam, kita ambil sepatunya, seperti itu kan. Nah, ternyata ada hal yang sangat berbeda, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, seperti tadi, hukuman itu biasanya tiba-tiba kan. Kalau ternyata bukan ini, kita langsung ambil, terus tiba-tiba. Kemudian kadang kita merasa bahwasannya itu sudah benar, sudah menjunjung tinggi tata tertib sekolah, seperti itu. Dia bisa fisik, bisa non fisik juga. Kadang kalau kita suka ngomelin anak, teriakin anak, itu kan menghukum secara fisikisnya, gitu. Nah, kalau konsekuensi itu terencana sesuai aturan, tapi bikin murid itu nggak nyaman, ya. Sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi kayak baju, kayak kita sudah kadang dari jauh gitu ya. Ayo masukin bajunya.
apa. Jadi kita kayak suka mantau anak terus gitu kan. Kalaupun kita langsung ini, setidaknya anak-anak langsung merasa emang sih saya harus ditegur, tapi itu membuat mereka tidak nyaman seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan sama restitusi. Restitusi ini juga saya baru tahu gitu ya. Ini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siswanya ini yang memperbaiki kesalahannya. Di situ juga ada proses kolaborasi ya antara kita dan murid, sehingga murid itu kita giring, kita bimbing untuk mencari solusi. Dia mencari solusinya sendiri. Jadi kita bukan, oh kamu harus begini, bukan. Kita membimbing, kita mengarahkan sampai mereka itu bisa mengambil keputusannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Ini ada contoh juga video Bapak Ibu tentang restitusi. Nah, yang merah Bu. Ya, disimak aja nih, nggak ada musiknya. Ini nanti saya ada video dengan Rindy Cantika. Nah, di situ ada percakapan bahwasannya Rindy itu sering terlambat datang ke sekolah. Jadi kurang lebih, aduh ini juga nggak ada suaranya ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan salah satu proses segitiga restitusi. Merja. Tolong ambil ibu speaker ibu yang kecil dua, bilang speaker yang kecil dua ya. Ya, ini kurang lebih ini tentang percakapan saya dalam membimbing Rindy Cantika. Kenapa Rindy Cantika itu selalu datang terlambat ke sekolah? Nah, ternyata saya tanya kenapa Rindy sering terlambat. Ini sudah istilahnya melanggar kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas apa yang sudah Rindy langgar? Terus Rindy jawab tentang disiplin waktu. Nah, kalau Rindy sudah tahu itu melanggar, pasti ada alasannya, kata saya. Apa alasannya kamu bisa terlambat? Dia begadang, jadi tidurnya malam. Kenapa, kata saya? Dia main game, Bapak Ibu. Nah, ini kebiasaan Rindy ini main game membuat dia susah untuk bangun pagi. Jadi dia kesiangan. Terus saya tanya lagi, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya berarti saya tidak mengulangi lagi dengan cara tidur lebih awal, dan dia menghentikan kebiasaannya untuk bermain game. Jadi yang memutuskan untuk berhenti main game, memutuskan untuk tidak mengulangi lagi, dan memutuskan untuk tidur lebih awal itu si Rindy sendiri. Saya hanya menggiring Rindy untuk Rindy mencari solusi. Ya. Ini tanggapan siswanya. Ya, kembali ke slide book. Jadi saya sudah melakukan yang restitusi tadi, segitiga restitusi di video tadi. Kebetulan next book
Kebetulan itu juga dikumpulkan di tugas demonstrasi kontekstual. Nah, lanjut ke posisi kontrol guru. Ada 5. Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira nih, Bapak Ibu merasa sebagai guru yang penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi kontrolnya sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kayaknya kita banyak yang pemantau ya. Atau Bapak Ibu ada yang merasa sebagai temannya? Sebagai temannya? Oh, semuanya, 5-5-nya. Penghukum juga, Ibu Nova Lucy, semua. Posisi kontrolnya, pasang ya? Posisi kontrolnya, penghukum juga, pembuat rasa bersalah juga, tapi sebagai teman juga, pemantau, dan manajer. Ya. Next Bu, kita lebih jauh lagi kenalan apa sih itu Bu Nova, penghukum, pemantau. Kalau saya pribadi banyak pemantau dan penghukum, 2. Kalau teman sedikit lah, kalau anak yang sudah akrab dan anak sudah yang membuka hati itu bisa jadi best friend ya. Tapi secara umum kalau ada anak yang curhat sama saya akan siap siaga Bapak Ibu. Tapi kalau WA saya sudah terkenal, kalau saya belum tidur 24 jam WA saya bales. Bahkan anak-anak ada yang curhat jam 10, jam 11 malam, kalaupun saya tidak tidur itu saya fast respon. Kalau nyampe slow respon berarti saya sudah tidur gitu. Coba kita yang video yang disiplin positif Bu, yang tadi nggak kebaca. Ini saya ambil disiplin positif di sekolah kita yang sudah kita lakukan, dan di dalamnya itu ada kegiatan yang saya pribadi juga lakukan. Ini dirangkum dalam suatu video. Ini ada pada Priyansa ya. Disiplin positif yang sudah terbangun di sekolah kita, SMA Negeri 3 Manggalang. Dalam penerapannya, guru mereka di sekolah tinggi adalah menggunakan guru mereka belajar. Guru mereka diterapkan di SMA Negeri Manggalang. Menurut saya sangat cocok untuk yang pendidikan. Karena guru mereka pada dasarnya mendorong siswa untuk berminat belajar, meningkatkan kreativitas, dan mendorong guru berkreativitas. Dalam penerapan sehari-hari di sekolah negeri yang mendalam, kurikulum mereka ini diterapkan dan masuk dari dukungan dan diadakan oleh Bapak Siswa kita Ki Hajar Dewantara. Layanan Yang sudah diterapkan di SMA Negeri 3 Manggalang. Nah Bapak Ibu, kita sudah memberikan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun, memperkuat budaya positif guru dan siswa di sekolah kita. Nah ini untuk meningkatkan juga kompetensi guru, kita mengadakan workshop untuk membangun kolaborasi juga antar kita sesama guru, memperkuat budaya dan kolaborasi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian kita sudah berhasil melaksanakan proyek P5 di sini tentang
aksi bullying. Juga membangun disiplin positif pada anak untuk saling menghargai, Bapak Ibu. Tidak boleh membuli sesama teman, membuli secara fisik ataupun secara non fisik ya, verbal ataupun non verbal. Ya, stop bullying. Toleransi dan menghargai sesama teman. Nah ini saya ya, itu saya melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid untuk meningkatkan kreativitas anak, kemudian anak berkolaborasi dan memimpin suatu pembelajaran. Ini saya menggunakan praktikum, alat-alat praktikum untuk belajar reaksi. Dan ini contoh ke lingkungan sekitar. Ini di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Jadi ini kita memperhatikan kebutuhan murid. Ya. Yang restitusi tadi Bu, tadi kita kurang speaker ya. Kayaknya enak dengar langsung aja yang merah tadi, tapi langsung dicepetin yang video. Oh emang nggak bunyi ya? Sering berbuat salah, tapi enggak. Dengan laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang ke lambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan ini sudah berapa kali ini terlambat? Sudah 5 kali. Dan terlambat itu merupakan suatu kesalahan kan? Iya Bu. Oke ya, kalau Rindy itu berbuat salah, manusiawi ya, maka manusia itu memang sering berbuat salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Setuju. Nah, ini kita cari solusinya bersama ya. Nah, ini kan terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa ini sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Bu, main HP, jadi saya sering kesiangan. Kamu sering begadang main HP atau main game ya? Nah, jadi masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, kalau terlambat dengan sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tuan, ini keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kedisiplinan dalam waktu. Nah, menurut Rini, disiplin itu penting tidak untuk Rini? Penting juga, karena kalau ya disiplin dalam waktu, maka saya ke sekolah tidak akan halang. Ya, betul ya, menghargai waktu itu penting ya, dan sangat utama. Jadi, sikap Rini selanjutnya bagaimana? Ya Bu, saya sangat menyesali karena saya menyepelekan waktu, hingga menyebabkan saya selalu terlambat ke sekolah. Kamu mau perbaiki dirinya dengan bagaimana? Saya akan tidur lebih tepat waktu dan bangun lebih awal agar saya tidak datang ke sekolah. Bagus, tapi ini sudah menunjukkan sikap untuk memperbaiki disiplin dirinya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ya ibu-ibu sekalian ya, Rindinya sendiri yang sudah menemukan. Gitu. Saya hanya membimbing. Next Bu, yang 5 posisi kontrol. Nah, ini guru yang penghukum. Misalkan siswanya lupa bawa topi nih, kita ambil contoh.
Kalau yang guru penghukum itu langsung disuruh hormat di tiang bendera. Ya, pilih ya. Ibu yang mana? Terus kalau yang sebagai kecil ya, sebagai pembuat rasa bersalah itu, bapaknya ngomong harus berapa kali lagi hari Senin kamu nggak bawa topi, gitu kan? Masih dengan agak nada lembut lah ya. Kemudian pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin itu harus pakai topi di upacara. Jadi dia menjelaskan lagi bahwasannya sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kalau yang sebagai teman, ayo dong kamu ikuti peraturan sekolah, gitu kan. Tolong ibu dong, biar ibunya nggak negur kamu terus. Nah, itu sebagai teman. Nah, kalau yang manajer akan berkata seperti ini, yang sudah kamu lakukan itu sudah benar atau tidak? Jadi anak yang mikir, tidak bu, kenapa tidak? Saya tidak bawa topi bu. Jadi kedepannya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan? Si anak jawab, ya saya akan membawa topi. Jadi seyogyanya kita ini harusnya sebagai manajer. Jadi kita memberi kesempatan anak-anak itu menemukan sendiri solusinya. Kalau kira-kira ibu-ibu yang anak-anak lupa topi, yang mana nih? Kalau saya tadi pemantau. Peraturan sekolah, hari Senin, upacara. Akan saya ambil-ambilin begitu. Bapak ibu yang mana? Kalau memantau ya. Oke, next. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya ya tadi. Ya terus bu, tadi sudah kita next. Saya kecewa jadi nggak bersalah. Nah, demi ibu, demi bapak, itu sebagai teman. Next bu. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas bapak ibu. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas disepakati oleh guru wali kelas sama siswanya. Kemudian Kalau keyakinan kelas biasanya itu wali kelas itu yakin bahwa siswanya itu saling percaya gitu. Berdasarkan rasa saling percaya antara guru dan siswa. Oke, beri applause dulu dong buat Ibu Risma Linda. Ya benar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kesepakatan. Ya, kesepakatan yang kita buat bersama murid. Kalau kayak peraturan tata tertib itu satu arah yang sudah ditentukan dan kita harus mengikuti. Tapi kalau keyakinan itu kita bentuknya bareng-bareng, kita jalani bareng-bareng, konsensinya kita juga lakukan bareng-bareng. Saya juga sudah melaksanakan Bapak Ibu. Tapi yang namanya kondisi anak-anak kita ya, yaitu sudah usaha maksimal dari saya. Ini contoh keyakinan kelas itu di 10.2 yang saya lakukan.
Agak terpotong sedikit ya yang ada di situ. Kalau bisa saya lanjutkan sedikit. Nah, dari yang ditempel-tempel di sticky note itu saya ambil kesimpulan. Di situ ada 5 di kelas 10-2. Yang pertama itu berpakaian rapi, kemudian kelas harus bersih. Apalagi tadi itu ya. Saling menghargai. Kemudian harus menjalin kekompakan dan datang tepat waktu. Jadi khusus untuk 10-2 itu 5. Nanti kalau kita masuk ke 10 yang lain itu bakalan beda lagi Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang lain mungkin sama mereka kelas kotor biasa aja gitu ya. Atau berpakaian tidak rapi juga is okay. Tapi di kelas 10-2 itu jadi suatu keyakinan kelas bagi mereka. Jadi berbeda-beda gitu. Setiap kelas kebutuhan
keyakinan kelasnya pasti berbeda-beda pula. Kalau untuk yang terakhir tadi hanya kurang kesimpulan, ya tadi itu saya membuat kesimpulan, kemudian saya bilang ke anak-anak, nanti 5 keyakinan kelas ini berpakaian rapi, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai dan membangun kekompakan kelas. Itu di karton, kemudian di bawahnya itu mereka tanda tangani. Kemudian ada saya juga sebagai guru mapelnya dan juga nanti dibantu oleh tanda tangan, memperkuat lagi tanda tangan wali kelasnya. Itu video yang terpotong. Bisa lanjut ke slide nggak, Bu? Terakhir. Oh, laptopnya mati. Ininya. Enggak ya, hidup. Mati lampu. Casanya di sini. Ininya ya? Ada yang bisa bantu nggak ini? Mati lampu, Bu. Nggak kuat. Ini. Oh, kalau matiin kipas kan? Ini tuh pada mati. Mati ya? Nggak kuat. Ya, tadi ada video 3 ya Bapak Ibu sekalian. Video saya sudah melakukan restitusi. Video saya juga di bagian sekolah kita dalam membangun positif. Dan alhamdulillah tadi video saya tentang keyakinan kelas. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya tidak tentang materi yang sudah banyak tadi? Ada motivasi, ada apa tadi? Kontrol guru, restitusi, segitiga restitusi, budaya positif, kemudian ada perubahan paradigma, kira-kira 1 atau 2 guru? Izin Bu Nova. Iya, terima kasih Bu Fitri. Ada pertanyaan? Saya dari berbagi praktik baiknya Bu Nova tadi, saya ingin bertanya, bolehkah kami rekan-rekan sejawat ini mengadopsi praktik baik yang telah Ibu Nova lakukan, yaitu misalnya untuk di kelas kami yang kami ajar itu, bolehkah kami mengadopsi misalnya membuat keyakinan kelas juga gitu, jadi agar sekolah kita itu menjadi sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu begitu. Jadi seperti segitiga restitusinya, terus seperti keyakinan kelas tadi gitu. Dan satu lagi pertanyaan, lebih baik kita itu sebagai guru yang pemantau atau kita sebaiknya kita itu sebagai guru yang sebagai manajer. Terima kasih Bu Nova. Oke, terima kasih untuk Ibu Fitri. Ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bolehkah mengadopsi? Tentu saja itu bahkan harus. Makanya ini tugas saya sebagai salah satu CGP Angkatan 10 untuk menularkan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak untuk di-share ke rekan-rekan sejawat saya agar insya Allahnya bisa menularkan juga, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, bisa membangun budaya positif juga di kelasnya, bisa ikutan juga buat keyakinan kelas, kemudian bisa juga tadi itu kalau mau ada pembelajaran yang berpihak pada murid juga boleh dilakukan. Kemudian tadi apalagi segitiga restitusi, kalau ada anak-anak yang bermasalah sama pelajaran Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian apakah tadi guru itu tipe kontrolnya yang bagus itu pemantau atau manajer? Tentu saja kalau sudah saya jelaskan dari slide tadi, itu bagusnya apa? Bagusnya manajer ya, walaupun kita pribadi tadi banyak yang mengakui masih pemantau dan penghukum. Kenapa Bu Nova? Nah, kalau misalnya kita yang penghukum sama yang pemantau itu kita kesannya istilahnya itu sama anak murid kita tegur, kita apa ya? Habis itu kalau penghukum itu langsung saat itu juga yang nggak bawa topik kita suruh berdiri, yang pakai sendal sekali kita ambil. Nah, kalau yang manajer ini lebih pada menggiring anak, memberikan anak itu kesempatan
untuk memperbaiki dirinya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Contohnya tadi yang saya lakukan kepada Rindi, itu saya hanya menggiring-menggiring saja gitu ya. Tapi Rindinya sendiri yang merasa itu salah, sudah merasa melanggar keyakinan kelasnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengulangi dengan cara tidur lebih awal dan menghentikan kebiasaan dia main game. Untuk mengarah ke manajer memang butuh proses, saya pribadi pun butuh proses gitu ya. Tapi insya Allah kita bisa bersama-sama kita memperbaiki diri. Insya Allah kita juga bisa menjadi guru yang sebagai manajer. Ada lagi, Ibu? Sudah cukup. Sebelum saya tutup, kita ada satu ice breaking lah ya, boleh lah. Ayo berdiri yuk. Biar yang tadi agak tegang-tegang ngantuk-ngantuk. Nah, ice breakingnya itu kita main panjang pendek. Ya, sesuai dengan instruksi saya ya. Kalau dia panjang gimana? Panjang, pendek, 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 panjang, pendek. Oke, kayak gitu ya. Siap ya? Siap ya? Pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Udah siap. Sekali lagi. Ini nggak ada sama sekali yang matching ya. Ayo semangat, semangat. Udah bagian akhir Bapak Ibu. Fokus ya. Panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Yeay! Berlepas untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis, dan ini kita sudah mati lampu ternyata. Alhamdulillah, tapi ini sudah di akhir desiminasi saya mati lampu. Ini masih ada kemurahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya, untuk menyuruh saya tugas. Saya tunggu ibu-ibu sekalian di angkatan selanjutnya ya, angkatan 11, 12, 13. Ikut CGP semuanya, oke? Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Menggala. Terima kasih untuk hari ini untuk Bu Nova berbagi praktik baik. Semoga kami bisa mengadopsi semua praktik baik yang telah dilakukan Bu Nova hari ini, dan semoga pendidikan di SMA Negeri 3 Menggala lebih baik lagi, lebih menyenangkan, inovatif, kreatif, dan kegiatan gotong royongnya mandiri sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang tahu bergerak. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova yang sudah memberikan inspirasi kepada saya. Semoga saya bisa tertulang menjadi guru CGP. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga saya bisa menerapkan untuk tahun ajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Saparita dari guru SMA Negeri 3 Menggala. Saya sangat excited ya dengan pemaparan Bu Nova Ertina tadi. Saya tentang keyakinan kelas terhadap dengan siswa. Jadi saya mungkin akan menerapkan, akan menerapkan di kelas tentang bagaimana mengajak siswa untuk meyakini apa yang ingin mereka lakukan. Terima kasih Bu Nova. Saya tunggu kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami apa, Gon? Terima kasih banyak Ibu Nova atas materinya hari ini. Saya terpesat sekali untuk menerapkan masalah manajerial dalam kelas. Memang selama ini saya
lebih banyak menghukum siswa yang melakukan sebuah kesalahan ketimbang mengajak mereka untuk introspeksi diri dengan cara aktivitas-aktivitas positif sehingga mereka mengakui secara sadar kesalahan mereka dan berubah menjadi jauh lebih baik. Terima kasih banyak, saya tunggu kegiatan selanjutnya. Dadah. Wabarakatuh, saya Nova Luciana, guru fisika di kelas 10 dan 11. Oke, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas masukan, bimbingan dan arahan dari rekan guru saya yaitu Ibu Nova Luciana yang telah menyampaikan diseminasinya tadi. Jadi yang saya dapatkan dari sini yaitu tentang kontrol kelas ya, kontrol kelas, manajemen kelas, dan untuk lebih menerapkan disiplin kepada siswa, mendekatkan diri kepada siswa agar kita bisa mengkondisikan siswa yang ada di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Terus ada lagi manajemen waktu yang harus selalu diterapkan baik dari porsi gurunya ataupun siswanya tersendiri. Karena tanpa adanya manajemen kelas itu biasanya kelas akan tidak terkontrol. Itu yang bisa saya dapat sebelumnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.